Puji nama Tuhan, shalom saudara. Sekali lagi shalom. Apakah suara saya bisa terdengar sampai di belakang saudara? Karena saya melihat jemaat Tuhan ini duduknya di belakang terlalu jauh. Kalau bisa maju ke depan saudara, biar saudara bisa menikmati berkat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak dengar, tidak heran iman kita tidak bertumbuh, saudara. Kita akan belajar bersama. Saya mengambil judul atau perikop, yaitu namanya warisan. Saudara pasti tahu warisan. Tapi sebelum itu saya mau cerita sedikit, saudara. Satu kali ada sebuah keluarga, dia memiliki anak yang kembar. Jadi ada satu keluarga, dia punya anak yang kembar. Yang satu diberi nama Murung. Kenapa anak ini diberi nama Murung? Karena kemana-mana itu wajahnya selalu murung. Kayak orang Manado bilang kayak pepaya tono yang tidak enak dilihat. Jadi mukanya murung terus. Tapi anak yang satu itu diberi nama ceria. Kenapa? Karena kemana selalu ceria. Hei, dia bersuka cita. Wajahnya enak dilihat. Satu kali orang tuanya berpikir, bagaimana caranya memutarbalikkan anak ini? Yang ceria jadi murung, dan yang murung jadi ceria. Lalu orang tuanya berpikir, dan berpikir. Akhirnya mereka punya ide. Karena anak ini kembar, maka ulang tahun mereka itu sama. Nah, orang tuanya itu kasih mereka kado di kamar mereka masing-masing. Ketika si murung pulang sekolah dengan wajah cemberut, dengan wajah yang tidak enak, shalom, masuk rumah. Lalu dia masuk kamar. Ketika dia masuk di kamar, dia lihat, wah, ada kado yang begitu indah. Lalu wajahnya yang murung tadi, tiba-tiba berubah jadi ceria. Wah, haleluya, saya dapat kado yang indah di hari ulang tahun saya. Oh, dia cepat-cepat buka kadonya. Ternyata isi kado itu adalah iPhone terbaru yang harganya hampir 30 juta. Wah, dia senang sekali. Wah, senang sekali saya dapat handphone yang baru. Dia bersuka cita. Tapi cuma 5 menit. 5 menit kemudian, dia murung lagi. Kenapa? Karena dia berpikir, nanti ini handphone, kalau saya bawa ke sekolah, dilihat penjahat, saya bisa dirampok, bahkan dibunuh. Lalu dia berpikir lagi, nanti kalau saya bawa ke sekolah, kalau teman-temanku pinjam, jatuh, rusak. Dan dia mulai berpikir hal-hal yang tidak baik. Itu yang menyebabkan dia murung kembali. Beda dengan si ceria, ketika dia kembali, shalom, dengan penuh sukacita, wah, cipika-cipiki semua sama orang rumah, dia buka pintu kamarnya, ada kado. Dia lebih ceria lagi. Wah, dia sangat senang. Dia buka kadonya cepat-cepat. Waktu dia buka, dia kaget. Dan dia murung. Kenapa, saudara? Karena isinya, maaf saudara ya, kotoran anjing atau tai anjing. Dia murung, dia lihat. Tapi cuma 5 menit. 5 menit kemudian dia senang sekali. Wah, dia kembali, wah. Dia cari papa mana? Udah cari dia pun, terima kasih kadonya indah. Orang tuanya kaget loh, nah. Kan kadonya isinya, maaf, tai anjing. Kenapa kamu begitu senang? Iya, Ma, sudah lama saya merindukan ini. Orang tuanya kaget. Merindukan apa? Ma, Pak, sudah lama saya ingin punya anjing. Mana anjingnya? Orang tuanya bilang, tidak ada anjing, nah, cuma tainya. Enggak mungkin, Ma. Kalau ada tainya pasti ada anjingnya. Dia cari keliling rumah. Mau tidak mau, orang tuanya memberikan dia anjing. Seringkali dalam kehidupan saya dan saudara, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, apakah kita seperti murung yang kita kecewa, memikirkan, loh kok Tuhan berbuat begini? Ataukah kita berpikir hal yang baik? Kenapa ya Tuhan, saya tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya? Saya melayani beberapa anak muda di kota-kota besar, saudara. Termasuk pelayanan saya di Samarinda, itu anak-anak muda semua. Mereka dari latar belakang yang tidak jelas. Kalau saya boleh bilang begitu.
Mereka latar belakang dari anak-anak narkoba. Dan sering kali mereka mengeluh, kenapa saya seperti ini? Lalu saya bilang, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Demikian pun dalam kehidupan jemaat. Kalau saudara pipa PT coklat, aduh kenapa tapi coklat begini? Banyak sekali dia apa sih namanya? Dia racun-racun, aduh. So semprot ini pupuk ini tetap keras DP buah. Kenapa sih Tuhan? Seringkali kita mulai mengeluh sama Tuhan. Nah, hari ini kita belajar, saudara. Apa itu warisan? Coba kita lihat dulu sebentar. Dalam kitab Mazmur pasal 37. Saya sampai jam 12 ya, Bu Pendeta ya. Pak Pendeta, ini kita belum sarapan. Perut so bunyi-bunyi. Ini perut kalau kosong. Ini tidak jalan. Mari kita buka Mazmur pasal 37 ayat 25 sampai 29. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 25 sampai 29. Mari bangkit berdiri bersama. Kita baca dengan suara yang keras karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan sesama anak Tuhan dilarang saling mendahului. Baca dengan pelan. Mari baca bersama. 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkah. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Dia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Amin. Silakan duduk kembali. Apa itu warisan? Dengar baik. Warisan adalah suatu peninggalan yang sifatnya sangat berharga. Sekali lagi, warisan adalah suatu peninggalan yang sifatnya sangat berharga. Namun kebanyakan orang berpikir warisan ini bicara uang. Betul? Biasa bicara, oh kebun yang berhektar-hektar, rumah yang besar, mobil yang sangat indah. Dan semua berbicara tentang materi. Sampai ada yang bilang begini, hartaku dihabiskan 7 turunan pun tidak akan habis. Siapa bilang? Ada orang di Surabaya punya harta triliun, tapi karena anaknya yang diwariskan suka foya-foya, suka main judi, dan suka main perempuan, dalam waktu sekejap harta itu habis. Bahkan di Alkitab pun dicatat dalam Lukas pasal 15 tentang anak yang terhilang. Kalau saudara teliti membaca di sana, orang tua dari anak ini bukan cuma milioner, bukan cuma triliuner lagi. Di atasnya itu sangat kaya. Kenapa kita bilang sangat kaya? Karena setiap hari orang tua anak ini bikin pesta. Coba saudara bikin pesta 1 hari, tidak usah jauh-jauh. 1 hari potong babi 1 ekor. Berapa uang selama 1 bulan? Nah, anak ini minta uang sama orang tuanya. Berikanlah apa yang menjadi hakku. Dalam terjemahannya itu dikasih. Bukan cuma 1 triliun. Alkitab bilang jumlahnya sangat banyak. Waktu saya belajar, saya kaget juga. Saya baru tahu itu kalau ternyata nilainya bertriliun, saudara. Dan itu dihabiskan tidak lama, saudara. Lalu dia kembali. Ketika dia kembali, orang tuanya masih kasih cincin yang terbaik. Bahkan orang tuanya bilang, bikin pesta. Apakah orang tuanya miskin? Itu membuktikan bahwa seberapa banyak pun kekayaan yang saudara miliki, kalau tidak bijak mempergunakannya, warisan, kebun apapun akan habis. Saya tidak tahu ya, ini minta maaf, saya minta maaf. Kebiasaan orang-orang di daerah sini, kalau bikin pesta, jual DP kebun, betul?
jual kebun, bikin pesta, habis itu pergi makan gaji sama orang. Makan gaji di mana? Di kebunnya dia sendiri lagi. Aduh ini. Akhirnya makan gaji bulanan. Yang enak yang beli kebunnya, apalagi kalau isinya kebun coklat. Dulu saya dengar cerita, ada orang kebunnya luas. Dia pikir harga jagung mahal. Dia tebang semua coklatnya. Dia tanam jagung. Begitu harga jagung turun, dia tas pakai, aduh, harga coklat naik 100.000. Menyesal saya. Nah, warisan itu sesuatu yang ditinggalkan sifatnya berharga. Tapi kalau tidak dipergunakan sebaik mungkin akan habis. Nah, hari ini kita belajar sebenarnya warisan apa yang harus kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Warisan yang benar. Saya mencatat begini, saudara. Warisan yang pertama yang harus kita tinggalkan bagi anak cucu kita, dengarkan baik. Wariskanlah firman Tuhan. Sekali lagi, wariskanlah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan atau janji kuasa itu dalam terjemahan bahasa aslinya namanya itu klironomia. Klironomia artinya itu janji kuasa atau warisan kuasa yang diberikan kepada seseorang. Contohnya siapa? Contohnya ketika Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub. Apakah ditinggalkan harta? Tidak. Kalau saudara nanti baca dalam kitab Kejadian, itu ketika Yakub tahu bahwa warisan kuasa itu lebih penting daripada warisan harta bendanya papa, dia tipu Esau. Coba saudara nanti baca, itu Yakub datang menyamar diri Esau, berikanlah aku berkat, maka dia diberkati. Apakah bapaknya kasih keluar cek, tulis, ini nak ya, cek 1 miliar, 1 triliun, tidak. Tapi dia ambil, dia panggil, mendekatlah kepadaku. Lalu dia memberkati Yakub. Yakub menyamar jadi Esau. Seketika berkat itu, berkat kuasa, berkat firman Tuhan dia terima, dia kabur. Datanglah Esau, sampai menangis. Esau bilang begini, tidak ada berkat lain lagi buat aku. Tidak ada. Karena betapa pentingnya warisan kuasa firman Tuhan. Bapak ibu bangun pagi ada berdoa atau nyanda? Oh, ada kalau di gereja, hari-hari tidak. Atau hari Minggu tadi disampaikan ada 100 jiwa. Berapa yang datang? Nggak sampai setengah katanya. Kemana? Kadang-kadang pagi-pagi, pergi gereja. Pergi gereja kamu, pergi sekolah minggu. Papa nanti pergi gereja. Sudah anak kecil jangan ikut campur. Kadang-kali kita mewariskan bukan firman Tuhan. Kita tidak menjadikan anak kita sebagai contoh. Ini ada yang amin. Berarti anak itu. Kita harus mewariskan kuasa. Jangan bilang anak saudara bodoh. Dasar memang kau anak pemalas. Ini sama seperti ada itu orang orang Manado. Lagi tidur, disiram air sama Oma. Kaget. Kenapa Oma siram saya? Kau tidur terus. Memang anak pemalas ngana. Coba ngana lihat di sebelah itu, si Yeskiel rajin. Pagi-pagi so bangun, so kerja. Ngana tidur terus. Malas ngana. Ungke sapu dada. Minggu depan, ungke dapat marah Oma lagi. Ungke, ngana so malas, buduk lagi. Coba ngana lihat itu Budi di sebelah. Dia nilai bagus-bagus. Ngana so malas, buduk lagi. Ngana nilai jelek di sekolah. Bikin malu Oma. Oma marah. Minggu depan lagi, ungke dapat marah. Tapi ungke selalu sapu dada. Oma bilang, ungke, ngana sudah malas, bodoh, nakal lagi. Kenapa ngana pergi curi itu mangga Birman punya, maksudnya tetangga punya. Kenapa curi tetangga punya mangga, bikin malu, Oma yang dimarah. Coba lihat anak-anak lain, tidak ada yang mencuri. Ngana bikin malu. Ungke langsung berdiri. Ungke bilang, Oma,
Oma bilang kita malas, tidak masalah. Oma bilang kita bodoh, tidak masalah. Oma bilang kita nakal, tidak masalah. Tapi Oma jangan bandingkan saya dengan anak-anak yang lain. Oma langsung kaget. Jadi, apa kenapa mau? Ungke bilang, coba juga Oma, saya bandingkan dengan oma-oma yang lain. Boleh. Langsung Oma bilang, ngana mau bandingkan Oma dengan siapa? Ngana mau bandingkan Oma dengan siapa? Langsung Ungke bilang, Oma, coba Oma lihat. Oma-oma yang lain sudah mati semua. Kenapa Oma belum mati? Wah, ya habis apa enggak? Kurang ajar kan? Kadang-kali kita juga membandingkan rumah tangga kita. Betul? Kenapa sih kamu pemalas betul? Makanya berkatmu tidak ada. Coba kalau itu yang lain, suaminya itu rajin sekali. Jam 5 masuk pergi sawah. Kau jam 8 begini, matahari sok muncul, diteto ayam kok, diteto ayam. Kadang-kadang bingung. Ada orang diteto ayam begitu sakit. Coba rezeki diteto ayam, saya kasih uang 10.000, saya praktekkan itu ayam nggak mau teto. Dari mana istilah itu rezeki diteto ayam? Seringkali kita mengucapkan kata yang sia-sia. Ini saya kasih kuncinya. Coba saudara buka. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 28. Mohon Ibu Pendeta bisa membantu saya membacakan. Bilangan pasal 14 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, itu Tuhan yang ngomong. Amin. Tuhan bilang begini, dengar, seperti yang kamu perkatakan di hadapanku, di hadapan Tuhan, akan aku lakukan bagimu. Kalau engkau memperkatakan anakmu kurang ajar, jadi kurang ajar. Kalau engkau memperkatakan suamimu malas, jadi pemalas. Makanya betapa pentingnya kuasa perkataan firman. Karena itu nggak sembarang, itu janji Allah. Kalau Allah yang berjanji, Dia pasti menggenapi. Saya ketika papa saya bukan bagi warisan ya begitulah ya. Saya dikasih kebun, ya cukup luas. Menurut papa saya, kebun itu sering kali banyak hama-hamanya, banyak DP, bikin habis soklat lah. Kau kelola itu. Pertama kali yang saya lakukan, saya terima itu, saya berdoa. Lalu kebun itu saya kelilingi seperti tembok Yeriko. Dan setiap hari kebun itu saya perkatakan dalam nama Yesus di hadapan Tuhan, kebun ini diberkati Tuhan. Tidak ada hama, tidak ada penyakit, tidak ada apapun, tidak ada pencuri apapun. Tapi bukan berarti waktu saya perkatakan saya tidak pupuk, tidak. Tetap saya pupuk, saudara. Tetap saya rajin, ora et labora, bekerja dan berdoa, betul? Ini pendeta ngajak, enggak, saya tidak mengingatkan sesat. Jangan cuma memperkatakan, tapi melakukan. Melakukan itu bisa bekerja. Dan ketika saya melakukan itu, apa saya heran, kenapa sekarang buat coklatmu bagus-bagus bijinya, so tidak keras-keras kayak dulu. Saya bilang, saya pakai pupukin. Dia tidak tahu. Setiap kali saya suruh orang berpupuk, saya ikut berpupuk juga. Pupuk yang sama, yang saya pergunakan dengan pupuk yang sama dipergunakan oleh papa saya. Coba tanya. Karena dia yang rekomendasikan pupuk ini. Tapi herannya kebunnya dia tetap keras bijinya. Kebun saya tidak. Kenapa? Karena saya pergi di kebun. Berbuah bagus kau dalam nama Yesus. Tidak ada hama, tidak ada apapun dalam nama Yesus. Begitu, sepanjang pohon saya berdoa dan saya ucapkan. Orang bilang mungkin kalau orang gila ini pendeta barangkali bicara dengan pohon, bukan. Saya memperkatakan firman Tuhan. Dan itu hari ini terjadi. Orang lain yang bilang, musim buah coklat sedikit, ya puji Tuhan saya masih dapat. Biar cuma 20-30 kilo. Ada tuh, ada. Kenapa? Buah dari perkataan. Makanya di kamar saya itu, di rumah, itu semua bingkai-bingkai foto saya cabut. Saya ganti dengan perkataan firman Tuhan. Tiap hari situ saya tulis besar-besar.
Aku diberkati Tuhan. Aku anak Allah. Aku ahli waris kerajaan sorga. Tidak ada sakit penyakit padaku. Tidak ada kutuk padaku. Barang siapa memberkati saya, dia akan diberkati. Barang siapa mengutuk saya, Tuhan merubah kutuk itu menjadi berkat. Keluarga aku diberkati. Anak istriku diberkati. Orang tua aku diberkati. Pelayananku diberkati. Itu yang saya perkatakan setiap habis doa. Coba gereja tempat ini berkata, jemaat tempat ini diberkati Tuhan. Tiap hari perkatakan. Jemaat di tempat ini berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada roh pemecah belah. Tidak ada apapun yang tidak baik. Semuanya bersatu hati. Baik. Maka gereja ini akan menjadi damai. Dimulai dari apa? Perkatakan firman. Jangan pikir, ya kita orang kampung kasihan. Ya cuma begini kasihan. Kadang kali makan gaji. Jangan begitu. Belajar memperkatakan firman. Bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan yang ngomong. Kalau saya ngomong, saudara jangan percaya. Tapi Alkitab yang bilang, apa yang kau perkatakan di hadapanku, akan aku lakukan begitu. Maka wariskanlah firman Tuhan kepada anak cucu saudara. Jangan wariskan adat istiadat. Aduh, bodoh betul. Tuh, saudara. Coba kalau saudara baca di dalam kitab Markus pasal 7, ayat 1 sampai 9 ayat 13, Tuhan marah. Tuhan bilang begini, adat istiadat kau utamakan, tapi firman Tuhan kau sepelekan. Betapa itu terjadi sampai hari ini. Betul? Di Manado kalau hari Desember begini, apa yang dilakukan? Pilih kuburan. Kasih nyala lilin. No? Baru bilang, Oma, Opa, selamat Natal, selamat tahun baru. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, bicarangan. Tiba-tiba dia bicara dalam kubur. Iya cucu, selamat Natal, selamat tahun baru juga. Kira-kira dia mau bawa tanam di situ? Dia kabur sejadi-jadinya. Ngapain pergi di kuburan bakar-bakar lilin kasih selamat Natal? Bahkan ada gereja yang mewajibkan harus pergi di kuburan. Konyol. Oh saudara, maaf kalau saya khotbah agak keras. Saya menyampaikan firman Tuhan. Ada orang, kalau makan itu jangan dibuka pintu, langsung ditabrak setan. Ada setan ditabrak orang buka pintu. Sebenarnya nanti pemali, aduh. Jangan jahit baju malam-malam. Nanti ke pemali. Kadang-kadang apa hubungannya jahit baju malam-malam? Sehingga itu menjadi adat istiadat. Kalau kita lagi bicara, tiba-tiba maaf ya, saya orang Toraja, ada bunyi cica toh. Itu betul apa dibilang cica? saya ingat almarhum mama saya. Setiap kali dia bicara, dia bilang itu apa yang dibilang cica betul. Kita lebih mengutamakan suara cicak. Saya dengar baik, saya tidak meniadakan adat istiadat. Tapi jangan buat adat istiadat lebih tinggi dari firman Tuhan. Jangan buat adat istiadat sejajar dengan firman Tuhan, jangan. Tapi buatlah firman Tuhan di atas, adat istiadat di bawah. Itu yang betul. Jangan pasang-pasang gak jelas di kebun. Tali merah lah, apa merah lah, dipasang firman Tuhan. Nanti itu pencuri bakal keliling-keliling, tidak ada. Orang Kristen tidak begitu. Kalaupun Tuhan izinkan pencuri, Tuhan mau memberkati pencuri itu. Dan jangan takut, saudara tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Betul? Maka wariskanlah firman Tuhan. Yang kedua, jam berapa? Belum, baru setengah jam. Itu baru. Saya suka khotbah di sini, saya lihat mukanya lucu-lucu semua orangnya. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita wariskan bagi anak cucu kita? Yang pertama, wariskan firman Tuhan. Yang kedua, wariskanlah karakter, perilaku, sikap yang baik. Jangan cepat marah, bapak-bapak. Ibu-ibu, jatuh. Kalau saya jadi suaminya, saya bilang, ini air. Minum dulu. Minum lagi. Lama-lama dia mati sendiri, lama-lama. Jangan ketahui ibu-ibu. Kok ibu-ibu begitu? Tuh. Ibu-ibu tuh kalau bafet, aduh. Biar tetangga tidak mau dengar. Sampai dapat dengar, mau kemana lagi dorong. Sebenarnya hal yang sepele. Nah bapak-bapak juga jangan kasar sama istrimu. Jangan suka pukul istrimu. Ada sini yang suka pukul istrinya? Sini doang pelepasan. Jangan kasar sama istri dan anak-anak. Sehingga berkat Tuhan itu boleh terjadi. Saudara, jangan sudah mau Natal, terima kasih Bu Pendeta. Jangan sudah mau Natal, baru baku baik. Jangan.
Jangan sudah mau Natal, baru baku pelo, dulu baku belakang, sekarang seperti apa dia itu? Saya tidak mau. Najis, bang. Saya kalau lihat ada bapak-bapak itu dia cerai, Pak bapak sini pak, pakai rok dulu pak, biar sama kayak perempuan. Kan tidak ada Adam nafsu, tidak ada. Yang ada Hawa, Hawa nafsu, tidak heran, ya wajar lah. Memang dari sananya begitu. Maka dengan baik, wariskan karakter yang baik. Jangan suka marah-marah, jangan suka bertengkar. Ada itu orang Papua, dia marah sama dia suami. Dia bilang begini, kau tuh tiap hari kau mabuk terus, bikin habis uang. Nah, biasa kan bapak-bapak itu enggak mau kalah dia. Dia bilang, kau juga tiap hari kau ke salon, bikin habis uang. Nah perempuan kan kalau dimarahkan hatinya itu langsung kayak bunga mekar, langsung langsung dia bilang, kau tahu, saya ini ke salon supaya saya cantik di matamu, supaya kemana-mana kau bangga sama saya karena saya cantik, makanya saya tiap hari ke salon. Lalu suaminya jawab apa? Kan bapak-bapak logikanya tinggi tuh. Saya juga tiap hari saya mabuk supaya saya lihat kau cantik. Arti kata, biar istrinya mau pergi salon, kalau dia nggak mabuk tetap jelek yang melihat. Jangan begitu, saudara. Mau apapun tetap sayangi istrimu. Terakhir ada itu bapak-bapak juga. Dia bilang begini sama istrinya, sayang, kenapa sih setiap kali kita bertengkar begitu, kau selalu lari ke kamar mandi? Ada apakah di kamar mandi? Lalu istrinya jawab, tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Apakah di kamar mandi saya yakin kau pasti berdoa? Tidak. Istrinya jawab. Terus ngapain kau di kamar mandi? Merenung? Tidak. Terus ngapain kau di kamar mandi? Istrinya jawab, setiap kita marah, setiap kita berantem, saya lari ke kamar mandi, saya membersihkan toilet. Tahu toilet? Kloset. Lalu saya bertanya, apakah dengan membersihkan kloset hati dan perasaan tenang? Iya, tenang sekali. Loh kenapa? Lalu istrinya jawab, karena saya membersihkan kloset pakai sikat gigimu. Jadi ibu-ibu, kalau suamimu marah, pergi di kamar mandi. Tidak. Saya tidak mengajarkan itu. Saya tidak ajarkan itu. Nggak usah kau malah suamimu, tunggu kau pergi kamar mandi, gosok, pakai sikat giginya, taruh ulang. Nah bapak-bapak, kalau kau marah istrimu, lihat di kamar mandi, simpan memang sikat gigimu. Maka jangan suka marah-marah. Kalau kita suka marah-marah, di Manado, saya pernah, ada anak itu, suka maki sekali, maki. Kalau saya tanya, kenapa anak ini suka maki? Satu kali ada ibadah rumah tangga di rumahnya. Kebetulan yang khotbah saya datang. Cuma karena masalah sedikit, ternyata orang tuanya suka baku maki. Maka tidak heran anaknya suka maki-maki orang. Ada di sini begitu? Pakai baju apa dia hari ini? Oke, ada. Maka saya bilang, kalau mau lihat anak-anakmu diberkati, jangan perkatakan kutuk. Perkatakanlah berkat. Jangan tunjukkan kekasaran. Jangan. Kalau mau baku marah, bapak-bapak, biar so tua-tua oma atau opa masih ada tuh, masuk dalam kamar. Baku perlu, baku bisu, gitu. Jangan sampai didengar orang. Bikin malu. Orang Kristen kerjanya berantem terus. Biasanya ketawa-ketawa dia pernah alami kayak gitu. Maka yang kedua, wariskanlah karakter yang baik. Wariskan firman Tuhan, wariskan karakter yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, biasanya ini paling banyak mujizat terjadi. Wah, puji Tuhan, khotbah selesai. Yang tadi ngantuk-ngantuk dicelikan. Wah, puji Tuhan, khotbah selesai. Yang ketiga, wariskanlah taburan. Apa itu taburan? Coba kita lihat sebentar ya. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Sudah jam 10 ini. Baru jam 10. Sampai jam 11 toh? Oh boleh, amin, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir.
Wariskanlah taburan. Kejadian pasal 26 ayat 12. Kali ini saya khotbah agak keras sedikit. Mohon dengan kasih Tuhan Ibu Gembala kembali membacakan. Demikian firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Amin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dengar baik. Saudara harus belajar menabur. Ada pengajaran sekarang yang bilang gini, ngapain kita kasih persepuluhan? Persepuluhan itu tidak penting. Inilah pengajaran sesat. Akan di kitab perjanjian baru tidak ada Yesus mengatakan kasih persepuluhan. Siapa bilang? Makanya kalau baca firman jangan tuduh. Tuh, Yesus pernah nyinggung begini, persepuluhan selasi kamu lakukan, tapi taat sama firman Tuhan tidak kamu lakukan. Apakah Yesus pernah bilang juga jangan lagi bayar persepuluhan? Tidak ada. Nah, saya jelaskan sedikit. Persepuluhan itu sifatnya wajib. Tahu wajib? Harus. Kalau saudara punya kendaraan, tidak bayar pajak, tiba-tiba ada razia, saudara ditangkap atau tidak? Pasti ditangkap. Belum bayar pajak ngana? Tidak bayar pajak pun kita kena denda. Persepuluhan itu sifatnya wajib. Maka Tuhan bilang gini, bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Kata bawa itu perintah atau bukan? Perintah. Kalau Tuhan melakukan suruh perintah, kita langgar, apa namanya? Dosa. Betul? Nah kalau Ibu Pendeta bilang begini, nanti tanggal 11 ya, nanti tanggal 11 tolong jemaat Tuhan bawa makanan. Terus saudara tidak bawa, apa yang terjadi? Pasti kacau. Ibu Gembala pasti panik, bagaimana? Nah, persepuluhan itu sifatnya wajib. Nah, di dalam firman Tuhan ada 3 hukum yang harus kita mengerti. Yang pertama yang namanya hukum seremonial. Apa itu hukum seremonial? Hukum seremonial adalah hukum keseharian orang Israel. Contohnya misalnya, kalau ada orang berdosa, potong merpati. Orang perempuan zaman dulu tidak boleh melayani. Itu hukum seremonial. Hukum yang berlaku, tapi sampai tiba hari kesudahannya. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 10 dan Ibrani pasal 10 ayat 1. Itu akan berakhir. Makanya sekarang kalau kita berdosa tidak perlu lagi potong-potong merpati. Makanya Yesus marah. Dia tuh mengembalikan itu apa? Penukar-penukar uang di bait Allah. Karena hukum seremonial tidak berlaku lagi. Tapi ada yang kedua, namanya hukum sipil. Apa itu hukum sipil? Hukum sipil? Hukum sipil adalah hukum peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh orang Yahudi. Misalnya kalau kedapatan perempuan berzina harus dihukum mati, dirajam sampai mati. Pernah perempuan berzina ditangkap dan dibawa ke depan Yesus. Dia kedapatan berzina. Hukum kita adalah harus hukum mati. Itu namanya hukum sipil. Dan hukum sipil sekarang di orang Yahudi sudah tidak berlaku lagi. Dan itu tidak bisa dilakukan, apalagi di Indonesia. Dan yang terakhir ada namanya hukum moral. Apa itu hukum moral? 10 perintah Allah yang berlaku sampai detik ini. Nah, di dalam 10 perintah Allah itu ada kata begini, jangan mencuri. Kata jangan mencuri di sana itu menggunakan kata Ka'bah. Nah, kata Ka'bah ini sama dengan di kitab Maleakhi. Yang Tuhan bilang gini, kamu sudah mencuri, kamu sudah Ka'bah. Apa arti Ka'bah? Ka'bah itu artinya mencuri, merampok, merampas yang bukan bagian dia. Dan hukum itu berlaku sampai hari ini. Maka persepuluhan sampai hari ini harus tetap berlaku. Kalau saudara tidak membayar persepuluhan, maaf ya, saya bukan khotbah supaya saudara kasih persepuluhan. Tidak, bukan itu tujuan saya. Supaya saudara bisa mengerti dan memahami kenapa saya harus memberikan persepuluhan. Supaya saya jangan mencuri. Apa arti jangan mencuri? Supaya saya jangan berdosa. Banyak orang kasih persepuluhan, malu. Ya, kita cuma dapat coklat 2 kilo 200 ribu. Berapa persepuluhan? 20 ribu. Aduh, mau kasih ke gereja. Nanti gereja buka 20 ribu. Wah, malu saya. Makanya saya tidak tulis nama aku di situ. No name, salah. Dengar baik jemaat Tuhan. Saya ngajarin yang benar. Kalau kasih persepuluhan, jangan pernah tulis di amplop saudara, no name. Jangan. Mau isinya cuma 5.000 sekalipun, paling kecil, tapi karena ketulusan hatimu taat perintah Tuhan, Alkitab bilang ini pemberian yang paling besar. Tulis namamu supaya didoakan,
supaya doanya fokus. Tuhan, kami berdoa, nggak tahu siapa DP nama ini Tuhan. Nggak ada DP nama ini, kosong ini. Nah, pokoknya Tuhan mengertilah, salah. Tuhan berkati keluarga Budianto yang sudah memberkati lewat persepuluhan milik ini, dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu doakan menjadi berkat, disebut namanya Budianto. Kalau no name, kalau saya jadi Tuhan, biarpun saya tahu siapa itu no name, tahu? Maka saya bilang, tulis, jangan cuma gara-gara 5.000, tidak kasih persepuluhan. Belajar taat dari perkara yang kecil. Kalau saudara dapat 700.000, berapa persepuluhannya? Persepuluhan, bukan perpuluhan. Salah itu bilang perpuluhan, teman-teman. Persepuluhan. Kalau 700.000, berapa persepuluhannya? 70.000. Kasih. Gampang. Cuma 70.000. Tuhan berkati saudara jadi 7 juta. Berapa persepuluhannya? 700.000. Kasih. Mikir. Aduh, 700.000. Beli beras 1 karung. Cukup ini. Lumayan ini. Ada lebih-lebihnya lagi. Kasih jo 70.000 ulang. Diberkati Tuhan lewat 70 juta. Berapa persepuluhannya? 7 juta. Kasih. Tidak. Tutup mata dia. Dia lupakan. Mikir dia kalau masuk 7 juta. Kalau kita di gereja Pantai Kosta atau karismatik, itu semua persepuluhan kan untuk pendeta. Waduh, 7 juta. Kalau saya kasih ibu pendeta ini, bisa beli anting baru dia. Aduh, bisa beli karung baru dia. Aduh, sama Natal, bisa beli baju baru dia. Mikir dia. Maka Alkitab bilang, menaburlah. Kasih persepuluhan itu karena saya mengasihi Tuhan. Banyak orang kasih persepuluhan itu karena takut. Aduh, kalau saya tidak kasih persepuluhan, nanti saya kena kutuk. Nanti belalang pelahap. Waduh, nanti saya kena ini. Ada juga yang kasih persepuluhan. Kalau saya tidak kasih persepuluhan, saya tidak diberkati Tuhan. Maka saya kasih persepuluhan supaya Tuhan berkati saya. Ini omong kosong. Tuhan tetap memberkati. Tapi jangan kasih persepuluhan karena main judi. Banyak orang tidak mengerti, dia pikir kasih persepuluhan kayak main judi. Saya kasih 100.000 supaya Tuhan berkati saya 1 juta. Saya kasih 1 juta supaya Tuhan kasih saya 10 juta. Saya kasih 10 juta supaya Tuhan kasih 100 juta. Ini bodoh sekali. Maaf kalau saya menggunakan kata-kata kasar, keras begini. Saya mengasihi saudara. Karena Rasul Paulus pun pernah bilang, kamu bodoh. Kalau dalam terjemahan bahasa itu di bawahnya bodoh lagi. Maaf, tolong. Kita memberi persepuluhan karena saya mengasihi Tuhan. Yang kedua, bukti ketaatan saya sama Tuhan. Yang ketiga, karena saya beriman. Mau Tuhan berkati, mau Tuhan belum berkati, saya taat seperti Tuhan. Sama Tuhan. Sehingga Tuhan pasti nanti akan memberkati saya ketika tiba waktu. Saya tanya, mana lebih duluan? Panen dulu atau bertanam? Jangan salah, panen dulu atau bertanam? Ya tanam dulu, menabur dulu. Kalau ada orang tidak menabur, tidak menanam, lalu dia panen, apa namanya? Mencuri namanya. Makanya banyak orang istilah hari-hari ini. Dia tak punya kebun coklat, tapi berjemur coklat. Maka kita harus menabur dulu. Kalau saudara tidak pernah menabur, saudara tidak akan pernah menerima berkat Tuhan. Kenapa? Karena hukum tabur tuai. Bukan hukum tuai tabur, jangan dibalik. Jangan konyol gitu. Makanya tidak heran kalau saya belum menikmati berkat Tuhan. Tanya, bibitmu mana? Taburanmu mana? Kan saya malu. Taburanku cuma 5.000. Biar cuma 5.000, itu taburan. Berapa banyak di gereja? Mana lebih banyak? Uang 2.000, 5.000, 10.000 atau 20.000? Ayo jujur di gereja, mana lebih banyak? 2.000. Kenapa kasih 2.000? Sakit hati tuh, jangan undang pendeta khotbah itu lagi. Suka singgung dia. Nggak apa-apa. Karena di mindsetnya
tidak mengerti yang namanya hukum menabur dan menuai. Janganlah kasih 2.000. Kalau saudara bisa kasih 5.000, minimal 5.000. Itu sudah. Coba lihat orang tetangga sebelah. Mereka juga punya persembahan. Dan tidak pernah mereka kasih persembahan 2.000. Bagi mereka itu najis. Masa kita orang yang beriman, percaya sungguh-sungguh dengan janji Tuhan, kasihnya 2.000. Dan berapa banyak gereja juga, maaf saya tidak menyinggung, menjalankan proposal. Saya tidak menyalahkan proposalnya, tetapi cobalah untuk mengandalkan Tuhan. Saya dari Bapak Gembala kemarin ngomong, gereja kita sudah berdiri sendiri. Gereja ini sudah berdiri sendiri. Puji Tuhan. Ada doa di sini. Tapi jangan ada jemaat begini. Karena saya ini gereja berdiri. Kalau bukan karena sumbangan saya, nggak mau jadi ini gereja. Natal tanggal 11, karena saya punya babi 2 ekor saya sumbang. Jangan. Ada begini? Ada begitu? Ya ada, puji Tuhan. Semua bergandengan tangan. Menabur dan memberi. Terakhir saya tutup dengan kesaksian. Saya melayani kurang lebih 25 tahun. Kalau minggu lalu saya sudah bersaksi sempat. Ketika orang memberi sesuatu kepada saya. Sebenarnya itu ada kelanjutannya, saudara. Suatu kali saya ditugaskan untuk membuka pos pelayanan atau gereja di daerah Samarinda. Karena di Samarinda tidak ada organisasi gereja kami. Dulunya ada 10 pendeta ditaruh di sana, tapi 10 pendeta itu kabur semua. Ada yang bola ruang jemaat, ada yang bikin ini dan sebagainya, sehingga gereja selalu tutup. Dan saya ditaruh di sana. Lalu saya memulai pelayanan saya dengan anak muda, beberapa anak muda. Sementara saya tinggal di kota Balikpapan, karena saya melayani di Balikpapan. Jadi tiap minggu saya bolak-balik Samarinda, Balikpapan, Samarinda, bolak-balik terus. Itu jaraknya kurang lebih 133 kilo. Itu Balikpapan, Samarinda. Kurang lebih Palu Napu barangkali. Ya, kurang lebih begitulah. Palu Napu setiap hari. Suatu kali seorang bapak menelpon saya. Dia bilang begini, dengan pendeta Dev, saya bilang, iya Pak, bisa saya bantu Pak? Bisa nggak datang ke rumah saya? Saya dapat nomor telepon Bapak dari anak mahasiswanya Bapak. Oh iya, oke. Apa yang bisa saya bantu? Bapak datang ya. Nanti saya kirimkan alamat saya share loh. Nah, waktu itu posisi saya ada di kota Balikpapan. Nah, waktu itu saya masih pakai motor Supra X yang jalan itu bannya selalu begini. Saya dikit lagi mau tak cabut. Itu saya pakai bolak-balik Samarinda Balikpapan. 130 kilo. Jadi bola balik itu kurang lebih 200 kilo lebih. Kalau bola balik. Jalannya begini. Naik mobil itu ditempuh 3 jam. Tapi saya bisa sampai 4-5 jam. Gara-gara pelan. Saya datang. Ternyata, di sana itu di pertengahan jalan itu ada namanya Bukit Soeharto. Nah, Bukit Soeharto ini kandangnya hujan. Mau siang mau pagi itu tetap hujan di situ. Jadi setiap kali saya ke Samarinda atau pulang, pasti saya selalu kehujanan. Nah, singkat cerita, saya ke rumah bapak ini, karena waktu itu saya lupa bawa jas hujan, saya kehujanan. Sampai di rumahnya, dia lihat saya agak basah. Lalu saya bilang, Pak, apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, Pak, tolong doakan anak saya. Saya sudah bawa ke dokter, tapi dokter bilang anak saya tidak apa-apa, hanya panas tinggi, tapi mata tinggi, saya nggak ngerti ya kalau orang istilah apa. Matanya melotot gitu. Anaknya, kalau saya nggak salah ingat itu umur sekitar 5 tahun gitu. Ketika saya mau mendoakan, tiba-tiba dari dalam hati saya bilang begini, anak ini sakit karena kurang perhatian dari orang tuanya. Karena papanya itu bos di salah satu perusahaan tambang di Kalimantan, suami istri. Lalu saya bilang gini, Pak, Bapak sayang sama anak Bapak? Sayang. Tapi kenapa kok kayaknya Tuhan taruh dalam hati saya, Bapak ini kurang kasih sayang sama anak Bapak. Bapak tidak pernah menyayangi anak Bapak dengan sungguh-sungguh. Kalau anak Bapak dipanggil Tuhan hari ini, Bapak sudah siap. Apa yang dilakukan Bapak ini? Dia berlutut dan dia menangis. Dia bilang, saya minta ampun. Jangan, tolong doakan supaya anak saya jangan dipanggil Tuhan. Bapak harus berjanji untuk kasih waktu luang sama anak Bapak. Iya, saya janji gitu. 3 hari kemudian, anak itu sembuh.
Dan bapak itu benar-benar kasih perhatian. Lalu apa yang terjadi? Saya ditelepon, Pastor Dev boleh datang ke rumah? Saya bilang, tapi saya ada di Balikpapan. Datang pak, penting. Pastor pikir, bapak ini ada apa sih? Manggil penting-penting. Gimana anak kamu gitu, anak saya sudah sembuh, datang pak. Datanglah saya. Ya seperti biasa, saya kehujanan, basah-basah lagi. Ketika saya kehujanan basah-basah, lalu saya tanya, Pak, ada apa Pak? Tidak ada apa-apa. Kira-kira ibu pendeta kalau dikasih begitu, saya hujan-hujan, basah. Sudah saya datang ternyata tidak ada apa-apa. Ada apa? Tolong doakan kakaknya. Kakaknya mau ujian, cuma gara-gara ujian. Betul. Hati saya agak sedikit ya orang bilang dongkol, tapi itulah pelayanan. Saya doakan. Singkat cerita makan malam, saya pulang dan saya dikasih baju lagi. Jadi setiap kali saya datang basah, saya dikasih pakai bajunya ini bapak. Nah bapak ini lebih besar dari saya. Saya pakai bajunya itu kedodoran. Tapi tak apalah. Bapak ini bilang daripada masuk angin Pak Pendeta. Ya terima toh. Satu minggu kemudian, saya ingat betul. Itu di hari Kamis. Bapak ini telepon. Pastor Dev tolong datang. Ada apa? Bukan datang saja Pak. Saya tidak mau kecolongan 2 kali. Dalam hati saya. Jadi saya bilang, ada apa Pak? Kan Bapak bisa, Bapak punya kuasa, doakan saja. Tidak. Saya mau pendeta Dev datang ke sini. Pak, ada apa Pak? Kalau anak Bapak ujian, ucapan syukur, saya doakan dari sini cukup Pak. Karena saya capek sudah naik motor gini. Tiap hari itu. Belum lagi hari Kamis, hari Minggu saya mesti balik lagi. Saudara mikir. Pak, tolong doakan. Tidak, harus datang. Baiklah Pak, saya datang. Mau tidak mau datang. Saya datang, saya kehujanan terus, basah lagi. Dalam hati saya, pasti saya dapat baju lagi, baju daster. Lalu saya datang, saudara. Ketika saya datang, ada apa Pak? Tidak ada apa-apa Pak. Coba. Dongkol lagi. Tapi hari itu, hari saya ingat. Tuhan bilang begini, barang siapa memberikan air sejuk saja, dia tidak akan kehilangan upah. Lalu saya berpikir, jangan-jangan Bapak ini mau memberkati saya makan, supaya dia juga diberkati. Sedangkan kasih air putih saja, apalagi kasih tisu, tidak kehilangan berkat. Itu firman Tuhan yang bilang. Ketika saya duduk, ternyata Bapak cuma ngajak ngobrol. Setengah jam ngobrol, tiba-tiba dia masuk ke kamar. Dan dia bawa sebuah amplop coklat. Dia bilang begini, Pastor Dev, ini untuk Pastor Dev. Saya bilang, tidak Pak. Kalau Bapak mau kasih saya uang, saya tidak mau menerima. Bapak kasih baju, saya sudah lebih cukup. Tidak, ini bukan uang. Terima saja. Tidak Pak, saya tidak mau terima. Pasti uang, Bapak bohong. Tidak, itu bukan uang. Terima saja. Ya sudahlah, karena Bapak paksa, ya saya terima. Janji ya, terima ya. Oke, saya terima. Saya terima. Lalu Bapak itu bilang, tolong dibuka. Waktu saya buka, memang isinya bukan uang. Tapi isinya bukan juga cek. Isinya ternyata di dalam adalah BPKB dan STNK mobil. Saya dikasih mobil. Saya bilang, Pak, saya tidak mau terima. Dia bilang, Pak, ini Tuhan yang suruh. Bapak pelayanan dengan tulus. Tiap hari kehujanan. Tuhan gerakan saya untuk kasih mobil. Saya buka mobil itu, saya baca-baca. Waktu itu tahun 2017. Mobil itu tahun 2016. Baru 1 tahun. Lalu Bapak ini bilang, mobil itu tidak pernah dipakai. Dan ada di gudang. Mobil itu speedometernya baru 200 km. 200 km, ya bola-balik palu-palu lah. Baru begitu dipakai. Lalu disimpan di gudang, dibungkus. Ketika saya diajak ke gudang, dibuka mobil itu. Saya kaget. Ketika saya cari tahu di Google, berapa harga mobil itu? Ternyata harga mobil itu hampir 300 juta. Jadi Bapak itu bilang begini sama saya, Pak, motornya tinggal aja. Nanti anak buahku yang kirim ke Balikpapan. Nanti Bapak pulang aja bawain mobil. Dan mobil itu dibersihkan sama pegawainya, diisikan bensin lalu saya pulang. Akhirnya mobil itu saya jual. Saya pakai bangun gereja. Dan terakhir saudara, saya dikasih mobil lagi sama orang. Yang hari ini saya pakai, saya simpan di rumah orang tua saya. Itu cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara ada uang di rekening saya masuk. Tak salah kirim. Aduh, ada uang masuk, uangnya siapa ini?
Tiba-tiba ada orang telepon, Pak, maaf ya, saya salah transfer uang. Padahal saya sudah senang tadi. Uang itu jumlahnya cukup banyak. Bisa beli 3 motor. Hitung sendiri berapa. Tapi waktu itu saya bilang, saya harus kembalikan uang ini. Karena bukan punya saya. Waktu saya kembalikan uang itu, saya harus ke bank. Karena pihak bank tidak bisa menarik rekening kita secara otomatis, tidak bisa. Harus seizin yang punya rekening. Rupanya Bapak itu salah kirim. Namanya sama-sama Dev. Cuma Dev saya di belakang, Dev yang dia mau kirim, Dev di depan. Karena dia baca Dev di belakang, dia kira so itu. Dan bedanya, kalau rekening saya 626, ini 622. Dia pencetnya 626, double. Jadi terkirimlah ke saya. Ya saya terima, oh puji Tuhan. SMS begitu, ada uang masuk dari Tuhan. Saya pikir begitu. Ternyata saya harus kembalikan. Saya ke bank, saya kembalikan. Dan Bapak itu kasih saya uang 5 juta. Saya bilang tidak, Pak. Saya kembalikan. Bapak lebih membutuhkan daripada saya. Lalu orang itu transfer diam-diam. Ya sudah, mau tidak mau saya terima lagi. Tapi bukan itu yang saya mau saksikan. Waktu saya keluar dari bank, saya ketemu dengan teman lama. Ini terakhir Bu ya, 5 menit. Saya ketemu dengan teman lama. Dev, kok sudah jadi pendeta sekarang? Kenapa aku bawa pendeta sih orang? Lihat nanti saya. Sebegitu. Besok kita ada reuni. Kau harus datang. Loh, kenapa saya harus datang? Saya sibuk. Datang. Berapa nomor telepon? Saya kasih nomor telepon. Lalu saya dimasukkanlah di grup reuni. Besoknya, dalam hati saya mau pergi, tidak. Udahlah, iseng-iseng aja lah saya pergi. Saya pergilah ke reuni itu. Ketika saya ketemu di reuni, ketemu teman-teman, bla 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 bla. Tiba-tiba ada satu ibu datang. Dia panggil saya Sander. Saya mikir, ini siapa ya? Kan lupa ingat. Siapa? Lupa saya. Masa kau lupa sama saya? Betul Bu, saya lupa. Dia sebutkanlah namanya ini. Lalu dia bilang begini sama saya. Sander, minta nomor teleponmu. Saya bilang, ya udahlah, saya kasih. Cuma dalam hati saya, dia kan perempuan. Kalau dia telepon saya, istriku yang angkat, mati saya, dikira saya selingkuh. Saya pikir begitu. Udahlah, saya kasih aja. Besoknya betul dia telepon. Untung saya yang angkat. Telepon bunyi. Ya, halo Bu, ini saya ibu yang kemarin teman kita ketemu di reuni bla bla bla. Kita bisa ketemu siang ini. Di mana? Di mall. Ngapain Bu? Saya pikiranku dong, jangan-jangan dia mau ajak saya ini. Kan saya masih ganteng sedikit toh. Dia bilang, kita ketemu, saya mau ajak makan siang. Saya kaget, makan siang lagi. Tuhan, kudusan saya. Saya mau tolak tidak, saya mau terima juga bingung. Tapi dia bilang, tenang Pak, saya datang sama suami dan anak saya. Tenanglah hati dan jiwaku. Aman toh? Maka pergilah saya. Ketika sampai di mall itu, kita makan di restoran yang cukup mahal. Dan dia mulai cerita. Dia bilang begini, Sander, ingat nggak 20 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu? Kita sudah lupa toh. Apa itu 20 tahun yang lalu? Dia bilang gini, 20 tahun yang lalu kau pernah traktir saya makan bakso seharga 4.000 rupiah dan minum es jeruk seharga 1.000 rupiah, totalnya 5.000. Dalam hati saya, ada hubungan apa uang 5.000, uang 4.000 sama 5.000 zaman dulu. Lalu dia cerita, dia bilang gini, hari itu ketika sekolah, saya dibuang oleh keluarga saya. Dan saya harus tinggal dari satu rumah ke rumah yang lain. Kalaupun saya bisa makan, saya bersyukur. Nah hari itu rupanya saya coba ingat. Saya ingat. Karena waktu itu saya tinggal di gereja. Saya sempat dapat uang jajan 10.000. Dulu uang 10.000 itu banyak loh. Betul ya? Nah, waktu saya makan bakso, dia datang. Dia mau beli pentolan seharga 500 rupiah. Tapi dengan tangan yang gemetar. Lalu saya bilang gini, duduk aja sama-sama saya, makan bakso. Nanti saya yang traktir, udah saya bayarin. Waktu itu dia cuma diam. Saya bayar uang saya pas 10.000. Sebenarnya itu sudah dengan uang angkot. Dulu angkot itu masih 100 rupiah, saya ingat betul. Tapi hari itu ternyata dia perhatikan saya. Saya pulang jalan kaki dari tempat makan itu ke rumah. Dan dia lihat.
Apa yang terjadi saudara? Dia bernasar dalam dirinya. Dia bilang gini, suatu saat nanti kalau saya sukses, saya akan ganti apa yang pernah dia berikan ke saya, akan saya berikan. Dia cerita sama suaminya, mereka sambil terharu. Mereka yang cerita, mereka yang terharu. Tapi saya yang bingung. Saya cuma sepintas sepintas. Selesai makan, dia bilang gini, ikut yuk ke rumah. Saya bilang, oke. Lalu saya ikut. Dia bilang, naik apa ke sini? Saya bilang, saya tadi diantar. Udah pas-pas, ikut aja ke sini. Ikutlah saya ke rumahnya. Rumahnya begitu sangat besar dan luar biasa, saudara. Ternyata dia pengusaha kontraktor besar juga. Dan tendernya itu sampai miliar. Dia bilang begini, saya sama suami sudah bersepakat. Mereka Muslim, saudara, tidak kenal Tuhan. Saya dan suami sudah bersepakat. Kami akan memberikan sesuatu kepada Sander. Saya bilang, oh, udah mati saya. Pasti uang toh? Pikir begitu. Selalu pasti pikir uang lah. Ya udahlah kalau dikasih puji Tuhan ya, saya begitu aja. Ternyata yang dikasih ke saya bukan uang. Dikeluarkan lagi dari garasi mobil. Yang hari ini mobilnya itu ada saya parkir di rumah orang tua. Saudara bisa lihat. Mobil itu harganya 100 kali lipat dari uang yang pernah saya tabur senilai 4.000. 20 tahun kemudian saya menuai mobil yang dikasih. Harganya 100 kali lipat. Kalau saudara memberi dengan tulus. Ini saya cerita, bukan saya bangga, tidak. Karena saya merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya ketika dia sungguh-sungguh menabur, saudara. Saya tidak pernah berpikir betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Hari ini saya bisa kuliah, ambil S2. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang kaya. Saya cuma dapat orang yang mau mensupport saya, menabur untuk saya untuk bisa kuliah. Kami cuma tukang kebun. Saya sudah kasih pelayanan saya yang ada di Kota Palu, saya sudah kasih ke teman. Saya cuma hidup dari Tuhan. Tapi sampai hari ini Tuhan memelihara lewat taburan perkataan, lewat taburan memberi, lewat punya karakter seperti Kristus. Orang mau fitnah saudara, orang mau jelekan saudara, Tuhan rubah kutuk menjadi berkat dalam hidup saudara. Amin saudara. Maka wariskanlah firman Tuhan kepada cucu saudara. Wariskanlah karakter yang baik. Uang pasti mengikuti. Yang ketiga, menaburlah. Yang terakhir, jangan berpikir begini. Kalau saya menabur, saya pasti menuai. Belum tentu. Tadi kita sudah baca. Keturunan orang benar diberkati. Jadi kadang-kali kita yang menabur, belum tentu kita yang menuai. Anak cucu kita itu yang menuai. Makanya dia tadi mewarisi. Kalau saudara tanam jagung, berapa bulan baru dipanen? 3-4 bulan, betul? Tidak ada orang tanam jagung hari ini, besok dia langsung bapete, panen, tidak ada. Langsung bacudek, tidak ada dia. Butuh proses, itu butuh waktu. Maka kalau saudara menabur, gak usah pikir-pikir dulu menuai. Maka anak cucu saudara, Alkitab bilang, keturunan orang benar diberkati hingga 7 turunan. Tapi keturunan orang fasik dihalau Tuhan. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu bukan orang muslim, jangan salah paham. Orang fasik adalah orang yang tiap hari ke gereja, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu orang fasik. Tiap hari kasih persembahan, tapi bukan karena mengasihi Tuhan. Tidak mau dengar firman Tuhan. Itu orang fasik. Dengar firman di gereja, hari Minggu kudus, Senin sampai Sabtu kudus. Maka, wariskanlah firman Allah. Bersyukurlah saudara dengar firman Tuhan ini sebelum saudara mati. Kita tidak pernah tahu batas umur kita sampai di mana.
Saya pernah khotbah bilang begini, malamnya ada jemaat yang betul-betul meninggal. Kita tidak tahu, masa hidup kita ini seperti orang antri, satu-satu. Teman pendeta saya ketika saya di Surabaya, habis khotbah, jatuh, langsung mati. Surabaya. Berkhotbah. Bersyukurlah dia. Jangan saudara lagi berbuat dosa, mati. Pikir baik-baik. Saya mengasihi saudara. Amin untuk firman Tuhan.